Sudah ada Pak Jo, terima kasih kehadirannya di sini Bapak. Didampingin juga oleh kuasa hukumnya. Pasti berat banget ngeliat tadi video yang masih mungkin sering terulang ya. Aku ngeliat aja tadi masih rasa Ya, trauma gitu. apalagi orang tuanya. Kemarin ketika putusan, kemudian putuskan 12 tahun penjara dengan 25. Udah 20 miliar. Ya. Restitusi. Tepuk tangan dan berucap see you. Iya. Jadi ini merupakan keberkahan yang kesekian kali ya. Kita ini awalnya kayak orang depresi ketika ya subjektif namanya orang tua. Ketika anaknya dianiaya, nggak akan pernah terima. Ketika saya ditanya majelis pun, saya nggak akan pernah bisa terima kecuali mata balas mata. Dia koma baru saya akan puas. Secara subjektif pasti begitu. Ya. Tapi kemudian Melisa ngasih penjelasan bahwa ini adalah aturan hukum, di mana pasalnya memang tuntutan maksimumnya 12 tahun. Iya. Kita Sudah jaga. termaksimal. Itu termaksimal. Mentok. Iya. Kita jaga aja tuntutan ini, nanti hakim insya Allah pasti akan memberikan yang terbaik juga. Belajar dari yang sudah inkrah, yang si AG itu kan sudah inkrah. Ku anak. Pelaku anak itu dapat maksimal juga, kemudian mengajukan banding, tetapi putusan banding juga menguatkan putusan dari PN. Kasasi. Kasasi juga ditolak. Artinya kalau dari sisi hukum adalah tindakannya terbukti sah dan meyakinkan. Ya. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, karena Terpenuhi semua. faktanya telanjang ya. Ya, semua orang bisa melihat bukti dibongkar nyata ya. semua. Nah, jadi di situ kemudian ketika dibacakan itu, kebetulan saya di luar waktu itu, di luar ruang sidang. Pengadilan. Saya dengar, saya langsung alhamdulillah, benar-benar ini keberkahan yang kesekian kali yang Allah berikan. Karena saya ini dapat banyak sekali keberkahan nih. Mulai dari awal ketika Dari kejadian saja secara teori istilahnya tuh maaf Nggak bisa. sekali. Itu bisa sangat fatal terjadi. selesai itu. Harusnya secara teori ya. Iya. Medis pun ya. Tapi Allah berkata lain. Iya, jadi kalau ditanya kok bisa kuat sih, saya sudah habis di bulan Maret lah. Sudah tiap hari kalau misalnya nih, gimana David? Karena waktu itu mama saya pun nggak saya izinkan, karena dia punya sakit jantung kan. Iya. Saya nggak berani. Saya selalu bilang, David nggak apa-apa. Tapi tiap hari saya lihat dia kejang-kejang sambil dokter mengatakan bahwa ini bisa sangat lama karena diffuse axonal injury ini termasuk cedera otak terberat. Ada 3 stage dan David ini ada di stage yang kedua, di mana seluruh akson itu kabel di otaknya itu putus, sehingga dia langsung koma. Jadi itu sudah saya habiskan di Maret itu, dibantu Melisa ngasih penjelasan yang di luar perasaan ya, di luar perasaan yang kita rasakan, tapi harus ada sesuatu yang harus dikerjakan. Saat itu sebetulnya sampai level sudah ikhlas. Sangat ikhlas, sudah ikhlas. Saya sampai sudah sowan ke beberapa kiai saya bahwa saya minta dukungan doa-doanya supaya saya bisa menjadi orang yang ikhlas. Dan itu sulit sebetulnya. Sangat, karena nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Iya. Tapi akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Betul. Kemudian saya juga alhamdulillah so far sih cukup keadilan. Iya, Sampai mentok dari tahanan, begitupun uang tadi 25M juga tertinggi selama ini katanya. Dalam sejarah di hukumannya Indonesia. aja kan belum pernah ada yang tuntutan dan putusannya bisa 100% kan. Iya. Jadi di situ, di sisa-sisa kekecewaan tentu saja tetap harus kita menghormati karena kita negara hukum kan. Kita harus menghormati apa Lalu yang tadi ada kata-kata saya penasaran, see you. itu. Saya mengulang apa yang dia lakukan sebelum David terkapar. Selebrasi. Oh iya dia ngomong gitu. Yang dilakukan Setelah dia oleh fikih. Dendi pada saat Jadi itu. ketika Iya dia ngomong gitu, see you. iya, Selebrasi. jadi itu yang saya sampaikan ke dia bahwa sampai dengan akhir perjuangan ini
kamu akan mendengarkan apa yang kamu sombongkan. Ah, ya